allati kuntum tu'adun. Allah berfirman di dalam surat Al-Fussilat, ya, yang disampaikan kepada Nabi untuk kita jadikan hidup buat kita. Sesungguhnya mereka, siapa aja di zaman Rasul sampai sekarang ini, bila mana mereka berkata, qalu rabbunallah, Tuhanku adalah Allah. Kalau kita kata Allah adalah Tuhanku, boleh? Boleh kita katakan Tuhanku adalah Allah. Dia berkata di dalam dirinya, bagaimana Pak omongan begitu, bicaraan begitu, summastaqamu, kemudian dia yaitu meneguhkan pendiriannya, enggak berubah. Dia tahu saya yang diciptakan Allah, Allah yang kasih rezeki saya, Allah yang menjadikan mata saya, Allah yang menjadikan kuping saya, Allah yang menjadikan tangan saya, Allah yang menjadikan kaki saya. Segala anggota yang ada di diri kita, dia pegang teguh benar, dan dia dapat manfaatkan di dalam kehidupan dia. Apa janji Allah? Kalau orang tersebut itu berpegang teguh-teguh dalam hatinya, maka akan turunlah para malaikat. Ya, waktu kapan? Yaitu jika nanti dia akan menghembuskan napas, ya, mau meninggal dunia, malaikat turun kepada orang tersebut. Apa kata malaikat melalui firman Allah? Allah takhafu, janganlah kalian takut. Nah, malaikat ngomong begitu. Wala tahzanu, dan jangan kalian sedih. Kau tinggalkan keluargamu, kau tinggalkan hartamu, udah ada yang ngurus. Kau tinggalkan anakmu, udah ada yang ngurus. Ada yang tanggung jawab siapa? Allah. Kau jangan sedih. Nah, ini orang yang mengatakan Allah adalah Tuhanku atau Tuhanku adalah Allah. Satu saat dia akan meninggal dunia, datanglah malaikat untuk membisikkan dirinya, jangan kau sedih, jangan kau takut. Apapun yang kau tinggalkan di dunia itu sudah ada jaminan dari Allah. Jangan sedih. Kenapa? Kata Allah, wa abshiru, berikanlah kegembiraan. Allah ceritanya sama Nabi, kasih tahu. Malaikat bilang jangan takut, jangan sedih, berilah kegembiraan. Kata Allah siapa? Dengan surga. Tetapi orang itu lagi di dunia ini istiqomah, ya, berpegang teguh, keyakinan mantap. Susah dia sabar, kaya dia bersyukur. Hah? Lagi hidup dia suka dengan berkumpul di majelis taklim, di majelis zikir. Setiap waktu dia masuk masjid, dia bisa baca Quran, dia tidak tinggalkan baca Quran. Matanya melihat dimanfaatkan, kupingnya mendengar dimanfaatkan untuk pendengaran yang baik-baik. Tangannya pun dimanfaatkan untuk tidak mengambil barang-barang yang diharamkan oleh Allah. Kakinya pun diberikan Allah kepadanya, dia tidak bawa di jalan yang penuh dengan maksiat. Kata Allah, allati kuntum tu'adun. Tadi kata Allah, wa abshiru, dan bergembiralah. Malaikat ngomong, bergembiralah. Engkau akan kembali kepada Allah. Engkau akan kembali kepada Allah. Allati kuntum tu'adun, yaitu Allah yang berjanji, yaitu yang kalian dijanjikan oleh Allah. Barang siapa yang taat, ya,
dan mantap akidahnya, ibadahnya mantap, Allah udah janji akan berikan tempat surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham? Ini ayat. Saya baca, saya berikan penerangan, Bapak paham, Pak? Kalau kita istiqomah, sadar kita ini harusnya. Kita nggak punya apa-apa, Pak. Rumah, mobil, motor milik Allah, bukan milik kita. Paling hanya sekedar aja nama kita supaya nggak ribut satu dengan yang lain. Ini rumah gua, tapi rumah tetangga nggak boleh kita akuin, betul? Karena rumah si A, supaya apa? Jangan ribut, betul? Itu doang kok. Kenapa kita bisa bilang kalau kita meninggal apa yang kita bawa? Pikirinlah kita. Sehebat apapun dia, berapa banyak pun duit dia, berapa susahnya dia hidup, Din, kalau udah mati, Din, cuma kain putih yang dibungkus oleh yang hidup kepada kita. Sedih, keluar air mata anak kita hanya berapa jam saja, betul? Setelah dimandikan, disolatkan oleh tetangga, kita digotong kemana? Ke tempat kita istirahat. Tergantung kita. Yang nganter anak kita, keluarga kita, istri kita, harta kita nganter. Setelah dimasukkan ke alam kubur, ke tempat diuruk dengan tanah, diinjek, selesai, malaikat datang untuk bertanya, marrabbuka, waman nabiyuka, wama dinuka. Kita akan menjawab. Kalau kita tidak ibadah, persoalan di kubur, kita tidak bisa menjawabnya. Begitu, Din. Ini saudara. Jadi kita sekarang minta kepada Allah supaya diri kita kuat. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Minta kita kepada Allah sabar dalam melakukan kehidupan kita yang penuh dengan tantangan, penuh dengan kesusahan. Tidak cukup hanya sekedar sabar pasrah, tapi bermunajat kepada Allah, Din. Malam jam 2 bangun, jam 3 bangun, ya Allah, merintih kita, Din, nangis. Ya Allah, Engkau adalah hamba-Mu, ya Allah. Aku butuh makan, aku butuh minum. Aku bertobat kepadamu, punya kesalahan. Itu harus kita begitu. Ngadu kita sama Allah. Benar. Ya. Karena kita tidak punya daya upaya, tidak ada daya upaya, kekuatan, melainkan Allah. Orang kaya memang itu bagiannya dia, setengah kaya bagiannya dia, dia pintar bagiannya dia bodoh mungkin karena nggak mau belajar bisa. Dia ngerti, makanya Allah kata la yastawi, tidak akan sama orang yang ibadah dengan orang yang tidak ibadah. Tidak akan sama orang yang pintar dengan orang yang bodoh. Nanti tergantung bagi mas. Allah janji kalau kita istiqomah, mantap iman kita. Ya, apapun yang ada ini sekarang milik Allah. Zahirnya punya kita, hakikatnya punya Allah. Maka terus kita jalankan firman Allah Al-Quran. Infakkanlah, infak bukan duit doang, Pak. Berimpak dengan ilmu yang diberikan Allah kepada kita. Berimpaklah tenaga kita yang diberikan Allah kepada kita. Berimpak, bersedekah, ya harta, ya ilmu, tenaga, pikiran dalam hidup ini. Nah itu berjihad namanya. Betul. Saya ini berjihad, ini ngajak. Bukan saya nasihatin Bapak, enggak. Ngajak bareng-bareng, ayo. Penuhkan masjid. Bagaimana caranya supaya kita bisa diterima? Ikutilah semua tempat-tempat yang baik, tempat pengajian, begitu. Ya, insya Allah kalau ini kita lakukan, kita akan mendapat keberkahan dalam hidup ini. Apa itu berkah? Ziyadatul khair, bertambah ketenangan, tambah senang. Walaupun punya duit sedikit, hati kita tenang, saudara. Belum tentu orang punya duit 10 miliar itu tenang, belum tentu. Orang yang punya duit banyak tambah bingung, nafsunya tambah gede, saudara. Coba dah lihat orang habis gusuran dapat 3M,
nafsunya gede banget, mau beli motor, mau beli mobil, mau bikin rumah, betul nggak? Ya nggak? Coba kalau orang nggak punya duit, banyak nggak pikiran kita? Hah? Duit kagak ada, pengen beli motor, nggak ada, duit kagak ada, saudara. Betul, belum tentu itu. Tapi kalau kita susah, kita bersabar, kita bermunajat, berbicara kepada Allah, insya Allah kita membawa ketenangan. Jadi tenang itu hidup bukan karena harta, karena kesyukuran kita, kesabaran kita, pasrah diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat janji Allah, siapa mereka itu yang pastaqamu mengatakan Tuhan adalah Allahku, Allah adalah Tuhanku, Tuhanku adalah Allah, maka dia kasih tahu, hai malaikat, beritahukan dia, sabarlah, dengan sorga nanti akan diberikan karena janji Allah. Sampai di sini kita tutup dengan suratul Fatihah, satu ayat aja. Nah, setiap hari ada umur saya sehat, saya ingin bacakan ayat-ayat Allah. Jadi setiap di sini ya sebelum setengah satu. Ya 10 menit saya bacakan ayat-ayat, saya sampaikan untuk kita bersama. Ya, berbeda masjid lain-lain, azan 2 menit terus sholat qomat, di sini enggak. Ya. Jadi supaya kita ambil manfaat. Kenapa? Saya lakukan sebelum sholat. Kalau saya udah sholat, Bapak Allahumma lantas jalan. Nah, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Aduh, ada telepon. Ya kan Gojek. Tapi kalau belum, ya terpaksa ada. Betul nggak? Tapi terpaksa itu mudah-mudahan jadi ibadah. Ya nggak? Jadi jangan sampai kejelasan Haji Ghazali lama amat ngomongnya. Hah? Gua ada perlu, iya nggak? Gitu. Insya Allah lambat sabar, lakukan sholat hanya berapa menit aja Pak. Dari pagi sampai malam 24 jam ngobrol begini cuma paling 10 menit saudara, iya nggak? Tapi cerita ke setan kemana tahu bisa 3 jam, betul. Inilah baca Fatihah, doakan orang tua kita. Saya mau kasih tahu siapa yang ingin berkah hidupnya, jangan lupa baca Fatihah buat orang tuanya, buat ibu bapaknya, buat mertuanya, buat guru-gurunya, dan buat saudaranya dan orang-orang yang sudah meninggal dunia, muslimin, muslimat. Dan di sini pun kita doakan semua yang biasa jamaah. Di sini udah meninggal mereka semua. Dan orang-orang tiap hari naruh duit 2.000, 5.000, mungkin ada yang 50.000, mungkin ada yang 100, saya tidak tahu. Allah yang tahu. Buat kepentingan masjid ini, dia akan dicatat oleh malaikat dan akan baca sendiri tanggal sekian, saya masukkan kotak 2.000 rupiah, itu buat keuntungan kita. Lainnya udah nggak ada faedah lagi, kecuali yang 2.000 yang akan manfaat kita masuk surga Allah Subhanahu. Al-Fatihah.